Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Cynthia Eka Putri dengan NPM 10060111982 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Peramalan Jumlah Penumpang Kereta Api Jabodetabek menggunakan Feed-Forward Neural Network dengan algoritma backpropagation. Kereta api merupakan salah satu transportasi umum darat yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Jabodetabek karena kereta api relatif murah dan aksesnya pun mudah. Data penumpang kereta api dari Januari 2006 hingga Oktober 2023 termasuk dalam data time series. Data time series dapat dianalisis menggunakan beberapa metode. Salah satu metodenya yaitu feed-forward neural network. Feed-forward neural network tidak terikat asumsi seperti pada metode konvensional ARIMA yang lainnya. Serta algoritma sederhana yang biasa digunakan dalam feed-forward yaitu algoritma backpropagation. Algoritma backpropagation mampu menghasilkan tingkat error yang kecil dalam perbedaan hasil yang diperoleh dan dengan target yang ditentukan. Oleh karena itu, karena data time series jumlah penumpang kereta api memiliki kompleksitas yang kecil, peneliti tertarik mengaplikasikan data tersebut menggunakan feed-forward neural network dengan algoritma backpropagation, serta dilakukan peramalan. Maka dari itu, tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui hasil peramalan jumlah penumpang kereta api di wilayah Jabodetabek dalam 6 bulan ke depan. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan variabelnya itu ditentukan melalui plot PACF. Maka analisis datanya yang pertama menentukan data input yang digunakan melalui like plot PACF dan plot PACF. Melakukan analisis data, melakukan pembagian data, membentuk model feed-forward neural network menggunakan data training. Model yang telah didapat diuji menggunakan data testing untuk melihat keakuratan model dan melakukan peramalan. Yang keenam, melakukan peramalan 6 bulan ke depan menggunakan model optimal. Terdapat grafik jumlah penumpang kereta api Jabodetabek bulan Januari 2006 hingga Oktober 2023. Masuk ke dalam penentuan data input. Terlihat ada plot PACF terus-menerus menurun secara eksponensial sehingga tidak dapat dimodelkan. Maka data input ditentukan melalui plot PACF. Terdapat 5 buah like yang melebihi batas signifikan, yaitu XTMI 1, XTMI 8, XTMI 13, XTMI 14, dan XTMI 16. 5 buah like tersebut digunakan untuk data input serta XT sebagai target. Dengan masing-masing data input serta target memiliki data observasi sebanyak 198 data. Selanjutnya adalah normalisasi data. Berikut hasilnya. Setelah dilakukan normalisasi, data dibagi ke dalam 75% data training dan 25% data testing. Dari total 198 data yang digunakan, terdapat 148 data training dan 50 data testing. Dalam tahapan training, dengan menggunakan 5 neuron input, lalu neuron optimal, pada lapisan tersembunyi dilakukan tuning parameter model dengan 2-10 neuron dan dipilih melalui nilai NSA terkecil. Neuron yang digunakan pada lapisan output sebanyak 1 neuron. Berikut hasil training model feed-forward neural network. Terlihat bahwa nilai learning rate terbaik yaitu learning rate 0,1 serta model optimal diperoleh yaitu model dengan 10 neuron tersembunyi. Oleh karena itu, model optimal diperoleh pada tahapan training yaitu model dengan 5 neuron input, 10 neuron tersembunyi, 1 neuron output. Model ini memiliki nilai FC sebesar 0,0178. Terdapatnya juga nilai MAP sebesar 19% yang mengartikan bahwa model apabila dilakukan dengan data training memiliki kekuatan model yang baik untuk dilakukan peramalan. Berikut model feed-forward neural network dalam bentuk persamaan. Berikut arsitektur model neural network yang terbentuk. Masuk ke peramalan menggunakan data training. Nilai aktual berwarna biru dan nilai prediksi berwarna garis putus-putus merah. Hasil peramalan yang diperoleh tidak berbeda jauh antara nilai aktual dan dengan nilai prediksi. Setelah data training selesai dilakukan, maka model diuji menggunakan data testing untuk melihat apakah model sudah baik melakukan peramalan atau berikut hasil peramalan menggunakan data testing. Terlihat bahwa nilai aktual warna biru dengan nilai prediksi garis putus-putus merah tidak jauh berbeda, namun ada beberapa fase di mana nilai prediksi menghasilkan nilai yang cermin atau berbalik dengan nilai aktual. Nilai MSE dalam model ini diperoleh sebesar 0,05258 serta memiliki nilai MAP sebesar 39%. Dapat diartikan bahwa model pada tahap training jika dilakukan dengan data testing mampu melakukan peramalan dengan keakuratan yang sedang. Berikut hasil peramalan jumlah penumpang kereta api 6 bulan ke depan. Terdapat juga grafik jumlah penumpang kereta api Jabodetabek dari bulan Januari 2006 hingga April 2024. Maka dari hasil penelitiannya, kesimpulannya itu dari hasil tahap training jaringan dengan menggunakan fungsi aktivasi isi point biner serta learning rate sebesar 0,1, 0,01, 0,01 dengan step yang sebesar 10 pangkat 5 diperoleh learning rate terbaik adalah 0,1 serta model optimal yang diperoleh adalah model dengan 5 neuron input, 10 neuron tersembunyi dan neuron output. Model ini memiliki nilai MC training sebesar 0,0178 dan nilai MAP training sebesar 19%, mengartikan model jika menggunakan data training, keakuratan model dalam melakukan peramalan sudah baik. Diperoleh juga nilai MAP pada tahap testing sebesar 39%, yang artinya jika model menggunakan data testing, maka keakuratan model dalam melakukan peramalan memiliki keakuratan yang sedang. Peramalan jumlah penumpang kereta api Jabodetabek selama 6 bulan ke depan diprediksikan akan mengalami penurunan dari bulan Oktober ke bulan November 2023 serta pada bulan berikutnya hingga bulan Maret 2024 setiap bulan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Dari Maret 2024 ke April 2024 memang tidak begitu drastis. Berikut latar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.